Seorang bos rental mobil tewas ditembak oleh kawanan penjahat yang hendak membawa kabur mobilnya. Peristiwa ini terjadi di res area kilometer 45 ruas tol Tangerang Merak. Sementara itu satu korban lainnya yang juga terkena tembakan masih menjalani perawatan secara intensif. Lantas bagaimana peristiwa itu dapat terjadi? Berikut liputan mendalam tim Menyingkap Tabir bersama saya Ninda Febiola. Depan. Saya pertama. Nggak ada. Jangan dong. Saya. Balik mobil. Seru juga Allah. Ada yang kena tembak dan saya lihat ayah saya sendiri. Depan bang. Depan. Depan. Saya pertama. Pakai mobil mana? Mobilnya di mana? Mobil Di depan. Maksudnya gini aja, kalau mau di depan, Ya. kita kiri apa mau di kanan nih? Ya. Kan mobil di tengah, kita kanan kiri. Ya udah. Duluan. Inilah detik-detik di mana peristiwa berdarah di res area kilometer 45 ruas tol Tangerang Merak terjadi. Pemilik rental bersama dua anak dan sejumlah karyawannya hendak mengambil unit mobil yang dibawa lari penyewa. Nih. Ini nih. Oh, nomor. Kiri bang. Nih. Jangan di situ ya, mundur. Portalnya jangan gitu. Maju bentuk. Portalnya. Nutupin dia. Mana? Persis di halaman parkir minimarket, mereka melihat mobil yang dicari. Tuh, singgah itu ya. Itu dia. Mereka pun turun untuk melakukan penyergapan. Ya. Ya tuh, Ki. Jokin. Ya. Beseng orangnya nih. Ya. Ayo, nodong. Ya. Ya. Ini bukan. Nggak ada. Jangan dong. Saya. Saya yang ketemu. Mobil halangin kak. Weh, jangan tahan saya. Saat itu, suasana menjadi kisruh. Salah satu pelaku mengumbar tembakan. Duduk kak. Ya. Maling mobil. Dua korban terkapar terkena tembakan. Maling mobil. Saya bilang tadi juga jangan ini dulu. Tuh jalan pada tuh. Dalam. Astagfirullah. Ayah. Mereka adalah Ramli, anggota Asosiasi Rental Mobil Indonesia Tangerang yang ikut membantu melakukan penyergapan, dan Ilyas Abdurrahman, sang pemilik rental. Pak Ilyas Mamur Jaya, yang punya Mamur Jaya. Naas, nyawa Ilyas tak tertolong. Ia akhirnya menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Di lokasi inilah peristiwa penembakan bos rental terjadi. Saat itu, suasananya begitu mencekam. Apalagi dengan beringas, para pelaku melepas peluru dari senjata apinya. Setidaknya 5 butir selongsong peluru kaliber 9 mm ditemukan di lokasi ini. Untuk mengetahui lebih dalam cerita penembakan ini,
tim menyingkap tabir pun mencoba menemui keluarga korban yang tinggal di wilayah Taman Raya Rajek, Kabupaten Tanggerang. Rizky Agam adalah anak kedua korban yang saat itu merekam detik-detik peristiwa penembakan sang ayah. Kepada kami, Rizky pun mulai menceritakan peristiwa tragis itu. Tim rental melihat bahwa yang tadi menodongkan pistol ke arah ayah saya di Saketi itu berada di samping Indomaret dan langsung mengamankan orang tersebut. Ternyata di orang oknum tersebut mengakui bahwa dia dari oknum anggota TNI AL. Dia mengaku sendiri. Pada saat kita mengamankan orang tersebut, dari mobil Sigra menurunkan kaca mobil, langsung mendorongkan pistol ke arah kami. Saat itu Rizky sempat terkejut ketika tiba-tiba terdengar suara tembakan. Saya pergi menyelamatkan diri ke belakang Indomaret. Setelah saya mencari pertolongan tapi tetap tidak ada yang menolong. Akhirnya saya kembali lagi ke Indomaret. Saya melihat tim rental ada yang terjatuh, Pak Ramli ya, anggota ARMY itu sudah terkena bagian perut kanan sampai bahu. Terjatuh sambil meminta tolong. Lalu dari Indomaret, keluarlah abang saya, posisi saya masih merekam, dan karyawan saya bilang ada yang kena tembak. Akhirnya saya masuk dengan merekam video, saya masuk ke Indomaret, dan saya lihat bahwa yang terkena tembak adalah ayah saya sendiri. Dalam keadaan panik saat mengetahui sang ayah tertembak, Rizky sudah tak lagi berpikir soal mobil yang sedang ia cari. Saya itu kan pas balik lagi ke Indomaret, saya lihat mobil saya memang dibawa kabur lagi kan. Tidak ditinggal, tapi tetap dibawa kabur sama oknum ini. Dan saya melihat ayah saya sudah berlumuran darah, saya sudah tidak mikir bahwa mobil saya mau di mana, saya tidak pikiran ke situ. Fokus saya ingin menyelamatkan ayah saya, itu aja. Ternyata takdir berkata lain, ayah saya sudah pulang duluan. Agus, karyawan korban yang ikut dalam pengejaran, juga berkisah kepada kami. Saat itu, Agus nyaris terkena tembakan. Bang, kalau kejadian yang di Saketi kan sempat berhenti dulu ya sebelum ke Pandeglang, itu kronologinya seperti apa sampai abang bisa ketabrak gitu mobil yang di belakangnya sama yang Sigra? Jadi begitu kami turun pada saat pengejaran mobil Brio Oren itu turun, kita turun semua ya waktu itu ya. Kita nggak tahu kalau di belakang mobil Brio itu ada mobil Sigra. Pas kita turun, kita tanya, cuman dia langsung ngancem begitu dengan nyebut nama anggota-anggota. Udah setelah almarhum ngelihat dia nodongin senjata, saya juga sempat ngelihat dia nodongin senjata. Ya udah akhirnya dilepas. Udah akhirnya kabur lagi. Pada saat itu saya sempat menghindar, sedangkan rekan saya terpental. Memang disengaja sih itu mah, niat sengaja buat nabrak. Kalau yang kronologi pas sudah sampai ke rest area nih Bang ya, kan sempat abang katanya hampir kena peluru ya, atau kerasa radiasinya gitu ya Bang. Seperti apa ceritanya Bang dari pandangan abang? Begitu saya turun dari rest area, saya nggak langsung ngelihat ke mobil Brio itu yang saya tuju. Saya dendamnya sama yang Sigra karena udah sempat nyoba nabrak saya sama rekan saya. Ternyata begitu saya nyamperin mobil Sigra, dia sempat nodong saya. Cuman saya ngelihat anaknya almarhum lagi ngerekam, saya coba kasih tahu anaknya almarhum kalau saya lagi ditodong, akhirnya dia masukin lagi todongan senjata itu. Nah setelah ditodong itu udah dimasukin lagi, ngelihat temennya ditangkap sama tim kita, dia langsung beringas, tiba-tiba langsung nembak. Sempat panas juga, cuman saya udah nggak ngelihat tembakan pertama itu. Saya ke belakang mundurin mobil expander buat ngalangin mobil Sigra, tapi ternyata tetap mobil Sigra itu kabur nabrak mobil expander saya. Polisi yang melakukan penyelidikan kasus ini akhirnya meringkus pria bernama Ajat Supriyatna, orang yang pertama kali menyewa mobil milik korban Ilyas.
Ajat diringkus di wilayah Pandeglang, Banten. Kawanan penjahat yang melakukan penembakan kepada bos rental di res area kilometer 45 Tol Tanggerang Merak berhasil diringkus. Termasuk orang pertama yang menyewa mobil korban. 3 orang di antara pelaku merupakan oknum dari anggota TNI Angkatan Laut. Pria ini bernama Ajat Supriyatna. Kini ia telah dijadikan sebagai tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 ruas Tol Tanggerang Merak. Ajat merupakan orang yang menyewa mobil korban sebelum akhirnya ia menjual mobil yang disewanya itu kepada orang lain seharga 40 juta rupiah. Saudara Ajat ini ya menyewa mobil, awalnya itu mobil Calya dengan tujuan ke Sukabumi untuk mengantar mertuanya ya selama 3 hari. Selesai sewa dan ingin melanjutkan sewa mobil kembali, tetapi dengan mobil yang lain. Kebetulan saat itu dia memakai mobil Brio. Pada tanggal 1-nya abang saya mengecek bahwa mobil tersebut sudah berada di Pandeglang. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dia tujukan ya. Setelah itu abang saya mendapatkan laporan bahwa GPS mobil kami sudah dipotong. Bukan hanya 1 tapi 2 GPS yang sudah dipotong. Dengan berbekal petunjuk 1 GPS yang masih terpasang, pengejaran pun dilakukan. Sesampainya di Pandeglang, Saketi, kita menemukan mobil tersebut berpapasan sedang berjalan. Langsung kita pepet mobil Brio tersebut agar tidak lari. Diketahui bahwa mobil tersebut bukan saudara Ajat lagi yang menyewa, sudah berpindah tangan mobil tersebut. Ketika ayah saya menanyakan itu, malah orang itu menodongkan pistol ke arah kami. Lalu tiba-tiba ada mobil Sigra muncul dari belakang. Ternyata orang itu satu komplotan dengan mobil Brio saya. Merasa terancam, pihak korban sempat meminta bantuan ke Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka tidak bisa mendampingi karena kita dari leasing. Padahal ayah saya langsung membantah bahwa kita ini dari rental mobil dan membawa bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, STNK asli, dan kunci serep pun kita bawa. Kapolsek Cinangka akhirnya membantah kalau saat itu mereka menolak permintaan korban. Pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Menyusul peristiwa ini, pihak kepolisian daerah Banten bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut telah meringkus 4 pelaku yang terlibat dalam penembakan bos rental. 3 pelaku yang merupakan oknum anggota TNI Angkatan Laut berinisial Sertu AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala BA. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban. 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Jadi peran yang 3 orang ini sebenarnya itu adalah rekan. Ya, jadi perannya itu dia tidak memiliki peran, oh ini sebagai eksekutor, oh ini sebagai ini, tidak. Kan ini ada sebagai rekan. Bahkan pelaku dengan yang dikeroyok tadi itu adalah saudara. Jadi pelaku ini adalah pamannya, ya, pamannya AA tadi, pamannya AA tadi yang dalam video itu yang keluar dari toilet itu terus dihadang itu adalah pamannya yang bersangkutan. Jadi peran dalam tindak kejahatan, apakah ini sebagai penadah, apakah ini sebagai backing, dari hasil lidik sementara itu masih belum ditemukan.
Dalam peristiwa ini, satu korban lain atas nama Ramli hingga kini masih dalam keadaan kritis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Ramli, anggota Asosiasi Rental Mobil Indonesia Wilayah Tangerang, yang saat itu ikut dalam proses pengejaran, tertembak di bagian bawah ketiak dan punggung sebelah kanan. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Rental Mobil Indonesia atau ARMI mengutuk keras peristiwa penembakan yang menimpa anggotanya ini. Sesuai komitmen kami dari ARMI, setiap anggota ARMI yang bermasalah atau yang mempunyai masalah seperti ini, insya Allah kami dari Asosiasi ARMI tetap akan mendampingi hingga selesai. Dan mudah-mudahan kejadian ini juga cepat selesai gitu, Pak. Hanya berbekal 3 pakaian, Ilyas Abdurrahman, seorang bos rental yang tewas ditembak merantau dari kampung halamannya di Aceh. Ilyas sukses di perantauan, namun kisah hidupnya berakhir dengan tragis. Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas ditembak di res area kilometer 45 ruas tol Tangerang Merak, kini telah pergi untuk selamanya. Ilyas dimakamkan di tempat pemakaman umum Mekarsari Dalam, tak jauh dari tempat tinggalnya. Suasana haru masih nampak terasa saat tim menyingkap tabir datang ke acara takziah keluarga Ilyas. Selama ini, Ilyas dikenal sebagai sosok yang baik di lingkungan tempat tinggalnya. Itu saya sempat kaget, saya sempat nggak nyangka ya. Dari awal pengantaran dari rumah sakit itu sekitar 20-30 mobil yang mengantarkan ayah saya ke rumah. Setelah sampai sini ternyata sudah ada ratusan orang sudah menunggu kedatangan ayah saya. Dan saya sudah bilang kepada saya, ini hasil kerja ayah jadi orang baik, inilah hasilnya. Banyak orang yang ingin mengantarkan ayah ke tempat terakhir seperti itu. Rizky pun mengenang bagaimana awal mula sang ayah merantau dari kampung halamannya di Sikli, Aceh ke Jakarta. Saat itu hanya 3 potong pakaian yang dibawa sang ayah saat merantau ke Jakarta. Pada tahun 2008 silam, Ilyas akhirnya merintis usaha sewa mobil dengan bermodalkan 1 unit kendaraan. Dari perjuangannya itu, kini Ilyas memiliki ratusan unit mobil yang siap disewa. Kata-kata ayah saya yang pernah saya dengar itu yang selalu saya ingat, kalau kalian mau tanam padi, rumput akan ikut. Tapi kalau kalian tanam rumput, padi nggak akan numbuh. Jadi kita harus kejar akhirat biar dunia ikut. Jangan sampai kita kejar dunia, akhirat kita nggak dapat. Seperti itu. Ilyas Abdurrahman telah pergi untuk selamanya dengan cara yang cukup tragis. Usaha rental mobilnya kini dikelola oleh sang anak, Rizky, dan kakak sulungnya. Saya ingin proses ini dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya ya. Terima kasih juga untuk kita memberikan kepercayaan kepada Polri agar menyelesaikan kasus ini dengan profesional dan proporsional ya. Dan dapat transparan juga dan dapat dihukum dengan seberat-beratnya karena sudah menghilangkan nyawa ayah saya. Dan untuk saya dan keluarga saya, semoga diberikan ketabahan juga dan saya tetap akan melanjutkan bisnis yang sudah dirintis dari nol ayah saya ini. Ilyas Abdurrahman, jalan hidup pria 49 tahun ini berakhir di saat ia sedang menikmati hasil jerih payahnya yang selama ini ia perjuangkan.